Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya saya berharap kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, jumpa kembali bersama saya Siskawati Amrin sebagai pengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 12. Nah, untuk kalian silakan simak dan pahami baik-baik materi dalam video berikut. Selamat belajar. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita bahas yaitu kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Terdiri dari faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, kasus pelanggaran hak warga negara, dan kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban diantaranya disebabkan oleh dua faktor, yaitu yang pertama faktor internal atau berasal dari dalam. 1. Sikap egois. 2. Rendahnya kesadaran terhadap peraturan. Dan yang terakhir, sikap yang tidak toleran. Kemudian faktor eksternal atau yang berasal dari luar, yaitu yang pertama, ketidaktegasan aparat penegak hukum. 2. Minimnya sosialisasi peraturan dari pemerintah. 3. Penyalahgunaan kekuasaan. 4. Terjadinya krisis moral dan karakter bangsa. 5. Aparat hukum yang bertindak sewenang-wenang. 6. Kesalahan dalam mengimplementasikan norma-norma dan perintah hukum. Dan yang penyalahgunaan teknologi. Kasus pelanggaran hak warga negara. Anda tentunya pernah melihat para anak jalanan sedang mengamen di perempatan jalan, bukan? Mungkin Anda juga pernah didatangi pengemis yang meminta sumbangan. Nah, anak jalanan dan pengemis merupakan salah satu golongan warga negara yang kurang beruntung karena tidak bisa mendapatkan haknya secara utuh. Kondisi yang mereka alami salah satunya disebabkan oleh pelanggaran terhadap hak mereka sebagai warga negara. Misalnya, pelanggaran terhadap hak mereka untuk mendapatkan pendidikan, sehingga mereka menjadi putus sekolah dan akibatnya mereka menjadi anak jalanan. Selain kasus tersebut, kasus lain antaranya pendidikan tidak merata, munculnya ketidakadilan hukum, menciptakan kegaduhan di perpustakaan, tidak mendapatkan kesempatan memilih, banyaknya anak di bawah umur yang harus mencari penghasilan, tingginya angka pengangguran, dan yang terakhir pelanggaran hak cipta. Kasus-kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Di bawah ini ada 4 contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, melanggar aturan berlalu lintas. Misalnya, tidak memakai helm, mengemudi tetapi tidak mempunyai surat izin mengemudi, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, berkendara tetapi tidak membawa surat tanda nomor kendaraan atau STNK, dan sebagainya. 2. Menghindari tugas menjaga keamanan lingkungan, yaitu tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, misalnya mangkir dari kegiatan Siskamling. Yang ketiga, unjuk rasa berakhir ricuh.
Unjuk rasa yang berakhir ricuh akhirnya dapat merusak fasilitas negara. Dan yang terakhir yaitu tidak membayar pajak. Padahal kita sebagai warga negara yang baik seharusnya mempunyai kewajiban untuk membayar pajak. D. Penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Pernyataan itu tentunya sudah sering kalian dengar, bukan? Pernyataan tersebut sangat relevan dalam proses penegakan hak dan kewajiban warga negara. Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, berikut ini upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus tersebut. Yang pertama, dimulai dari upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban negara. Yang pertama, menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Pendekatan hukum dan pendekatan ideologis dapat dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum. 2. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antara kelompok. 3. Mempertegas peran lembaga penegak hukum. 4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. 5. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga politik. 6. Meningkatkan prinsip kesadaran berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Selain daripada upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, untuk itu diperlukan partisipasi masyarakat dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara melalui lingkungan. Yang pertama, lingkungan keluarga, kedua sekolah, ketiga masyarakat, dan yang terakhir bangsa dan negara. Adik-adik, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini ya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar, karena sebentar lagi kalian akan menyelesaikan proses pendidikan di jenjang madrasah aliyah. Hal tersebut bisa terwujud tentu saja tergantung pada usaha kalian dalam mengatasi berbagai tantangan dan rintangan yang akan kalian hadapi di kelas 12, apalagi di masa pandemi seperti ini. Oleh karena itu, kalian harus meningkatkan kuantitas dan kualitas belajar, serta jangan lupa senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan sungguh-sungguh setiap akan memulai dan mengakhiri aktivitas sehari-hari, termasuk kegiatan pembelajaran. Oke, sampai berjumpa pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.